ukhuwah itu menjadi barang yang Masya Allah setiap dikaji di banyak majelis selalu nampak indah, selalu tampak begitu memukau dan mempesona. Tapi masalahnya hari ini kita menjumpai, hari ini kita mencari konsep ukhuwah yang benar, yang betul-betul terukir dan terwujud dalam kehidupan setelah kita keluar dari majelis taklim itu yang susah. Karena apa? Karena seiring dengan banyaknya ilmu hari ini muncul, banyaknya majelis ilmu yang muncul, kita tidak menutup mata dan kita tidak menafikan bahwasanya mencari konsep persaudaraan yang dibangun atas iman itu seakan-akan masih sulit. Padahal majelis ilmu kayak jamur di musim hujan, kayak gorengan di pinggir jalan. Banyak sekali majelis ilmu yang kemudian terselenggara. Tapi uniknya dan ironisnya adalah, bukan uniknya, ironisnya adalah ternyata mencari persaudaraan yang benar di atas keimanan dan ketakwaan itu hari ini susah. Banyak orang yang membahas tentang masalah ukhuwah tampak indah, tapi itu hanya terbatas pada kelompoknya dan golongannya. Lepas dari kelompoknya dan golongannya, tidak ada lagi konsep ukhuwah dan tidak ada lagi konsep persaudaraan. Ketika itu sudah bicara lintas orang yang bukan datang dari kelompoknya, dan itu menjadi sebuah keprihatinan besar. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita ingin tahu sebabnya apa sih, kenapa persaudaraan itu tidak mampu tumbuh dengan baik. Padahal ini merupakan bagian dari refleksi akidah dan sunnah yang benar. Selalu kita mampu memiliki konsep untuk mencintai orang yang beriman dengan sempurna. Kita kemudian harus tahu apa penyebabnya, sampai kemudian jarang kita dapati orang itu bersaudara di atas ikatan iman dan ketakwaan. Jarang orang itu sulit mewujudkan untuk menjadikan iman itu mahar untuk saling mencintai di antara orang yang beriman. Tapi kenapa banyak orang itu yang menjadikan persaudaraan itu maharnya adalah fanatisme kelompok. Banyak orang yang kemudian saling merahmati itu pertemuan mereka dibangun atas golongan dan bukan di atas keimanan dan ketakwaan. Dan ini yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa kita kemudian gampang sekali untuk saling bermusuhan satu dengan yang lainnya? Yang pertama adalah yaitu ketika kita sudah mulai ada arah dan gerakan. Ketika kita mengkultuskan orang dan kita memaksumkan ustadz yang kita ambil ilmunya dan menjadikan ustadz yang kita ambil ilmunya itu sempurna 100% dari A sampai Z sebagaimana sempurnanya Nabi. Kalau orang sudah mengkultuskan ustadznya dan orang yang diambil ilmunya, susah untuk bersaudara. Kenapa? Siapapun yang sudah berbeda dengan ustadznya seakan-akan dianggap berbeda dengan Rasul. Memaksumkan itu apa sih? Memaksumkan itu menganggap sempurna pada diri seseorang. Dan kemaksuman kita pahami ya, kemaksuman itu tidak ada yang memiliki kemaksuman ini di atas kehidupan manusia. Kenapa? Kemaksuman itu hanya dimiliki satu orang di dalam kehidupan umat ini, dan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemaksuman itu telah pergi dengan perginya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah. Seiring dengan wafatnya Nabi di atas pangkuan Aisyah, maka seiring itu pula pergi kemaksuman bersama dengan ruhnya, dan tidak ada lagi yang masuk di atas muka bumi ini setelah Rasulullah itu meninggal dunia. Tapi masalahnya adalah ketika Nabi sudah menyampaikan tidak ada yang maksum kecuali adalah beliau, prakteknya terjadi adalah banyak di antara kita ketika punya semangat untuk belajar, ketika kita punya semangat untuk meniti jalan Shiratal Mustaqim yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita ini tidak sadar bahwasanya kita ini tidak, ketika kita sudah memaksumkan orang, ketika kita sudah memaksumkan ustadz yang kemudian kita ambil ilmunya dan menganggap bahwasanya semua yang datang dari dia itu pasti benar dan tidak mungkin salah, disitulah bibit-bibit racun ukhuwah itu menyebar, dan akhirnya susah bagi kita untuk melihat orang lain kecuali salah ketika berbeda dengan ustadz kita. Orang kalau sudah semacam itu Pak, dia akan pakai kacamata hitam kalau melihat orang lain, kalau tidak sama dengan apa yang disampaikan ustadznya. Salah. Kenapa? Hitam semuanya. Kenapa? Bukan karena orang lain hitam, tapi cara pandangnya sudah memandang orang lain itu hitam ketika dia pakai kacamata hitam. Kacamata hitam itu dilepas ketika dia melihat ustadznya dan kelompoknya, dilepas diganti kacamata yang bening. Kalau melihat ustadznya dan kelompoknya putih bening semuanya, ketika dia memakai kacamata bening ketika melihat saudaranya. Dan akhirnya apa? Susah untuk kemudian bersatu dan susah saling mencintai. Kenapa? Karena sesungguhnya tindakan ketika kita sudah mengkultuskan siapapun itu merupakan sebuah tindakan yang menjadikan akhirnya kita gampang untuk menghujat dan gampang memvonis siapapun yang berbeda. Kenapa? Karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu pasti benar. Padahal kita paham salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah memvonis.
Kalau kita sudah menganggap semacam itu, susah Pak kita bersaudara. Kenapa? Maka kemudian mata kita itu selalu tajam melihat orang yang berbeda dengan kita. Gigi kita bertaring betul ketika kita melihat saudara kita, dan kita menikmati ketika kita menghisap darah kehormatan orang mukmin yang ketika berbeda dengan kita. Susah kalau kayak gitu. Padahal kita paham ya, kalau kemudian taklim itu hanya menjadikan kita gampang menghujat orang dan gampang memvonis orang. Loh, apa Pak bedanya kita dengan dosa kemudian dulunya ketika kita masih ulang tahun, tahun baru, ngitung 10, 9, 8, 7, ataupun mendengarkan dangdut. Kalau taklim itu hanya menjadikan kita meninggalkan itu, lalu kemudian kita pindah kepada tempat taklim, tetapi dengan itu kita menghujat setiap orang yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. Masya Allah Pak, dosa yang kedua itu jauh lebih berat daripada dosa yang pertama. Kenapa? Taklim aja yang kita ikuti aja belum tentu kita mendapatkan pahala Pak. Kita taklim kayak gini, saya dakwah kayak gini aja belum tentu dapat pahala. Tapi kalau sudah menghujat, masalahnya berat di sisi Allah ketika hujatan itu sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin.